khurafat yang dilakukan oleh habaib yang mereka mengatakan bahwa ada hujan susu, itu namanya khurafat. Ya Allah, hujan susu terus padu jadinya gedenya kayak apa? Ngawur kan? Mendatangkan rantai emas dari langit, itu namanya khurafat. Mi'raj nyampe 70 kali, namanya khurafat. Bahkan yang punya kitab Simtudurul yang namanya Ali Al-Habsyi dikomentarkan mereka Habib itu dengan karya tulisnya, beliau itu kalau ada perempuan lewat kok dipegang payudaranya terus dimek-mek, katanya perempuan ini nanti akan dijadikan oleh Allah tidak akan zina selama-lamanya. Ini khurafat. Sehingga mengamalkan Simtudurul hukumnya haram. Kenapa haram? Sebab musonif Simtudurul yang namanya Ali Al-Habsyi, dia adalah orang Syiah yang sering menghina Sayyidina Muawiyah. Terbongkar. Pengakuan ulama dari klan Ba'alwi ditolak ulama dunia. Kenapa? Karena pengakuan ulama klan Ba'alwi minim ilmu, tidak tercapai standar keilmuan untuk menjadi ulama dunia. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara lah yang diakui dunia dengan karya-karyanya. Di dunia Islam, warisan terbesar bukanlah darah, bukan pula silsilah atau nasab, tapi warisan itu adalah ilmu. Alangkah aneh ketika kita menengok ke balik sejarah, maka kita sama sekali tak menemukan satupun karya besar yang dirujuk dunia berasal dari klan Ba'alawi. Padahal klan ini selalu mengklaim dirinya sebagai pencetak ulama dan pemilik nasab terbaik. Fakta yang kita temukan adalah sebaliknya. Ulama-ulama besar yang melahirkan magnum opus atau kitab besar monumental dalam dunia literasi Islam, tak ada satupun yang berasal dari klan Ba'alawi. Bahkan, tak ada satupun tokoh besar dari klan ini bisa disejajarkan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang karya-karyanya hingga kini justru diakui dan dikaji di seluruh dunia akademik Islam. Jika kita umpamakan dengan pepatah lama, tong kosong nyaring bunyinya, maka inilah gambaran tepat bagi klan Ba'alawi. Sesumbar sebagai keturunan Nabi tapi nihil karya literasi. Mengapa bisa demikian? Apa yang terjadi dengan klan yang mengklaim sebagai juriah Nabi tapi tak mewariskan karya ini? Ulama sejati dikenal dari karya atau kitabnya, dari pena yang mengalirkan ilmu dan membimbing umat lintas generasi. Tapi ketika kita mencari kitab-kitab monumental dari para khabib klan Ba'alawi, hasilnya dipastikan nihil. Tidak ada kitab tafsir monumental, tidak ada kitab usul fikih yang dijadikan rujukan internasional, dan tidak ada pula kitab hadis yang menjadi pegangan dunia pendidikan Islam. Bahkan dalam sejarah panjang Islam, nama-nama mereka nyaris tak disebut sebagai pemegang otoritas keilmuan. Lantas, mengapa banyak saudara-saudara kita yang hingga kini taklid buta memuja mereka? Tentu kita harus memberi pencerahan pada saudara-saudara kita yang sesat nalar itu. Coba kita bayangkan, para khabib itu mengklaim telah mencetak ulama, tapi dari internal mereka sendiri tak ada satupun karya kitab yang menjadi rujukan dalam dunia Islam. Perlu, paham nih? Oke, ayo, lagi. Ayo. Oke. Dilakukan banyak. Siap. Yang kali pertanyaan, nomor 10 kan, apa hukumnya bagi yang sudah jelas mengetahui ajaran khurafat, tapi dia diam, dalam artian dia seolah-olah tidak tahu, tapi termasuk orang itu ditokohkan. Di balik itu dia malah melindungi. Dan pertanyaan yang kedua, apakah kami yang berjuang di PWI, yang setia membela PWILS, itu bisa dikategorikan dihukumi sangat atau sebaliknya? Mohon penjelasan untuk pemantapan hati dan pikiran kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya seorang kiai yang masa bodoh dengan cerita-cerita khurafat yang dilakukan oleh para habaib? Lebih khusus habaib yang ngasih sih bukan habaib toh. Kiai-kiai juga banyak yang cerita khurafat. Memang ada kiai yang ngomong ini. Nanti kalau panjenengan bu, kalau wafat, kok ditanya sama malaikat muka nakir, maro buka jawab, jawab siapa itu dijilani, itu ada di sini. Waman nabi juga siapa itu dijilani, waman dinuka siapa itu dijilani. Bagaimana hukumnya seorang kiai yang masa bodoh dengan cerita-cerita khurafat yang dilakukan oleh para habaib? Lebih khusus habaib yang ngasih sih bukan habaib toh. Kiai-kiai juga banyak yang cerita khurafat.
Memang ada kiai yang ngomong ini. Nanti kalau panjenengan Bu, kalau Bapak kok ditanya sama malaikat muka nakir, maro buka jawab. Jawab, siapa itu Jilani? Itu ada di sini. Wa man nabiyuka siapa itu Jilani? Wa man dinuka siapa itu Jilani? Itu namanya khurafat. Ya boleh itu haram. Waktu ada cerita khurafat, cerita ngarang-ngarang sendiri tanpa berdasarkan ilmu tidak masuk akal. Bahkan khurafatnya nyampe melebihi daripada pujian, maka hukumnya haram untuk diceritakan ke umat. Hukumnya haram. Tidak boleh. Contoh. Ada seorang kiai cerita kalau Nabi Ayub dulu pernah budikan, nyampe kalau ngukur pakai genteng. Bahkan kalau sholat, ulatnya itu diambilin, ulat bagian sini kumpulkan sini, yang kepala kumpulkan sini, yang lain kumpulkan sini. Ini khurafat ini. Itu adalah cerita Israiliyat yang haram disampaikan. Tidak mungkin. Ada seorang kiai cuili aja mulia kok. Ini ada seorang nabi yang mosok hina. Ya mungkin. Itu cerita yang ada di kitab yang ada di kitab Durratun Nasihin adalah cerita palsu. Cerita tidak benar. Walaupun di situ ada yang ini, Rawahul Bukhari. Jangan percaya. Kenapa? Sudah saya teliti. Saya teliti tidak ada di Sahih Bukhari. Ngawur ini Durratun Nasihin. Durratun Nasihin, Madurratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin sangat membahayakan untuk para dai karena cerita di dalamnya banyak khurafat. Artinya khurafat ini tidak habis. Begitu juga di waktu ada cerita-cerita khurafat yang dilakukan oleh habaib yang mereka mengatakan bahwa ada hujan susu, itu namanya khurafat. Wono hujan susu terus padu dadane gedene kayak apa? Ngawur kan? Mendatangkan rantai emas dari langit, itu namanya khurafat. Mi'raj nyampe 70 kali, namanya khurafat. Bahkan yang punya kitab Simtuduror yang namanya Ali Al-Habsyi dikomentarkan mereka happy itu dengan karya tulisnya. Beliau itu kalau ada perempuan lewat, kok dipegang payudaranya terus dimek-mek, katanya perempuan ini nanti akan dijadikan oleh Allah tidak akan zina selama-lamanya. Ini khurafat. Sehingga mengamalkan Simtuduror hukumnya haram. Kenapa haram? Sebab musonif Simtuduror yang namanya Ali Al-Habsyi, dia adalah orang Syiah yang sering menghina Sayyidina Muawiyah, sering melaknat Sayyidina Muawiyah, padahal Sayyidina Muawiyah adalah sahabat yang wajib dimuliakan. Rasulullah pernah mengatakan khairul qurun qarni, sebaik kurun adalah kurunku, tidak boleh menghina, mencaci maki, melaknat. Sementara Ali Al-Habsyi melaknat kepada Sayyidina Muawiyah. Lagi pula di Simtuduror Ali Al-Habsyi mengatakan bahwa Rasulullah di waktu dibedah dadanya tidak ada hadus syaitan yang diambil, yang tadinya sudah bersih kemudian dibersihkan lagi. Ini bertentangan dengan hadis sahih yang ada di Sahih Bukhari, yang ada di Sahih Muslim, yang ada di At-Tirmidzi, yang ada di An-Nasa'i, yang ada di Ibnu Majah, yang ada di Sunan Abi Dawud, yang ada di kitab Ad-Darimi, yang ada di beberapa kitab hadis. Semua hadis menceritakan di waktu Rasulullah dibedah dadanya ada hadis syaitan, ada bagian yang ditempati syaitan yang dibuang, benar ya, yang dibuang. Sementara di Simtuduror cerita itu dicelewengkan, cerita itu dipalsukan, sehingga mengamalkan Simtuduror, membaca Simtuduror hukumnya haram. Makanya maulid Simtuduror yang dibaca Habib itu pada akhirnya jadinya tidak khusyuk, jadinya tidak seperti maulid Nabi di musola dibaca mbah tua khusyuk. Simtuduror dibaca di lapangan ya nana buat dilempar-lemparkan jauh dengan akhlak yang mulia, lanang wedok campur aduk. Dulu maulid Nabi Al-Barzaji At-Tibai dibaca dengan sakral di musola walaupun mengantuk, tapi kan sakral. Tidak sesemangat Simtuduror. Romo Yai Maimun juga sudah nyindir. Nyindir dengan Simtuduror yang seperti itu. Paham ya? Nih, jadi bagaimana
hukumnya menceritakan cerita khurafat, hukumnya haram. Kiai-kiai yang etok-etok gak ngerti bahkan melindungi cerita-cerita khurafat, maka mereka bagian daripada mereka, karena mereka tahu keharaman, tahu berkala munkarat, tahu kemaksiatan. Beliau tidak amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita semua diperintahkan oleh Allah di saat melihat kemungkaran wajib untuk diingatkan. Kiai-kiai yang saat ini sudah mendengar bahwa Habib adalah tidak diri Rasul dengan beberapa hujah yang dilakukan oleh para ulama, maka kiai yang dibelek oleh hukumnya dosa. Kiai yang seperti itu hukumnya haram, tidak berani menyuarakan tentang Habib adalah diri Rasul, kelak di akhirat akan diadab. Paham deh? Yang nomor 2 apa tadi? Yang nomor 2 bagus. Kami yang sudah berjuang di PWILS itu bisa kita kategorikan kalau itu sahih atau sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mana anggota PWILS matinya mergo gantung diri, maka matinya mati sangit. Tapi kalau matinya perang fisabilillah, merangi orang kafir, merangi orang-orang yang pengen menghancurkan Islam, kemudian perang, maka syahidan di dunia wal akhirah. Paham ya? Mati syahid. Tapi kalau mati ini mereka putus asa urip, ngombe obat tikus, ya matinya tidak sangit tapi sangit. Oke, ayo Pak, ayo yang terima uang saya semoga utangnya lunas, anaknya soli-solihah. Ya, ayo bun.